Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerna Putri dengan NIM 24129. Di sini saya akan melakukan uji coba, regresi, dan korelasi yang berjudul Faktor Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Tomat di Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, kita salin data yang sudah ada. Setelah itu, pergi ke SPSS. Lalu paste with variable names. Karena di variable view-nya sudah berubah, jadi tidak perlu diubah lagi. Selanjutnya, kita akan lakukan correlation korelasi, uji coba korelasi yang pertama ke analyze, selanjutnya ke correlate, lalu ke Briavard. Dan pencet selanjutnya, masukkan variabelnya, lalu pencet OK. Lalu keluarnya untuk yang korelasinya. Selanjutnya kita lalu keluar untuk data yang korelasi. Selanjutnya kita ke yang regresi. Sama sesudah yang pertama, copy paste with variable names, lalu ke analyze, selanjutnya ke regression, lalu pilih yang linear ini. Dan karena yang dependen itu produktivitas, lalu kita masukkan produktivitas ke dependen. Sedangkan yang suhu udara, kelembapan udara, dan curah hujan masukkan ke independen. Lalu pencet OK. Dan ini hasilnya. Ini yang korelasi dan ini yang regresi. Selanjutnya, interpretasi yang korelasi, yang dimana pada bagian korelasi ini ingin mengetahui apakah ada hubungan antara masing-masing unsur iklim dengan produktivitas tomat, yang dimana suhu udara memiliki nilai korelasi R sebesar 0,511 dan dengan signifikan 0,009. Artinya, di mana hubungan positif dan signifikan semakin tinggi suhu, maka produktivitas tomat cenderung semakin tinggi atau cenderung meningkat. Selanjutnya, kelembapan udara, di mana kelembapan udara menunjukkan korelasi yang kuat terhadap produktivitas dengan R dengan R min 0,769 atau min 769 dan P-nya di sini 0,000, di mana semakin tinggi kelembapan udara maka produktivitas tomat justru menurun secara signifikan. Selanjutnya yang
curah hujan, di mana curah hujan memiliki nilai korelasi R sebanyak -0,363, tetapi dengan P 0,075 atau 0,75. Karena nilai P-nya di atas 0,05, maka hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Artinya, curah hujan tidak terlalu berpengaruh langsung terhadap hasil tomat di daerah Nganjuk ini. Selanjutnya, yang regresi. Untuk yang regresi, yang di mana regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh nilai ketiga variabel iklim tersebut secara bersamaan terhadap produktivitas tomat, di mana hasil di model summary ini nilai R 0, di mana nilai R 0,869 atau 869 yang mempunyai arti di mana hubungan antara variabel iklim dan produktivitas ini sangat kuat. Selanjutnya, nilai R square-nya 0,755 yang di mana yang menjelaskan 75,5% varietas produktivitas tomat. Model ini sangat baik digunakan untuk prediksi karena angka R square ini yang tinggi menunjukkan variabel X dan Y yang cukup jelas. Selanjutnya, uji ANOVA, di mana uji ANOVA atau signifikan model ini mempunyai nilai F sebesar 21,593 dengan nilai sin 0,00 yang mempunyai arti regresi, di mana secara signifikan keseluruhan ketiga variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, uji koefisien per variabel yang dimana dengan suhu udara 0,830 0,30 ke 0,033, di mana suhu naik dan kelembapan dan di mana signifikan ini positif karena suhu naik hasil naik dan kelembapan udara min 55,915 dan nilai signifikannya 0,00, di mana signifikan negatif, kelembapan naik, dan hasil menurun. Selanjutnya curah hujan, di mana curah hujan mempunyai nilai 0,044 dan nilai sin 413 atau 0,413, di mana nilai signifikan ini tidak terbukti pengaruh nyata. Jadi, suhu dan kelembapan udara yang benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas tomat. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa suhu dan kelembapan udara adalah faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap produktivitas tomat di Kabupaten Nganjuk, di mana suhu memberikan efek positif, sedangkan kelembapan memberikan efek negatif. Dan curah hujan, meskipun termasuk dalam model tidak menunjukkan berpengaruh yang signifikan, model regresi ini cukup kuat dan dapat digunakan untuk memprediksi hasil panen tomat berdasarkan unsur iklim ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.